Wah, ngeri ya saudara ya. Makin berani mereka saudara ya. Ampun. Ya, lansia di Sumut bersimpuh mohon agar sembahyangnya tak dibubarkan. Ya Tuhan, Tuhan, terima kasih sekali ya. Harus bertahan beribadah ya, ampunilah kami, Pak, tolong. Ya, lansia ini bersimpuh di hadapan warga agar kegiatan ibadah minggunya tak dibubarkan. Ya, seorang wanita berusia lanjut bersimpuh di hadapan warga memohon ibadah minggunya tak dibubarkan. Wanita tersebut tak kuasa menantang di hadapan warga yang mengancam akan membubarkan kegiatan ibadahnya. Coba. Video mengiris saat itu tersebut dibagikan oleh penggiat media sosial Permati. Ya. Tuh lihat saudara ya, lansia ini bersimpuh ya, sampai mohon-mohon begitu saudara ya, sampai aduh. Coba saya mau ibadah aja sampai begitu ya. Mendadak lagi mereka menggelar ibadah Minggu 13 Agustus. Mereka didatangi warga, diancam dibubarkan. Warga menilai ibadah Minggu tersebut digelar tanpa izin. Mau ibadah kudu pakai izin saudara. Ini belum jadi khilafah saudara ya. Dan ini terjadi ya hampir tiap hari saudara, sekarang hampir tiap minggu terjadi begini saudara ya. Makin berani itu kalau orang bawa kontol itu ya, itu kan kontolnya godal-godal kontolnya begitu, si MUI itu udah makin berani saudara. Ya kan, kalau dulu kan takut-takut malu-malu, sekarang mah terang-terangan saudara ya. Saudara, kalau begini gimana saya? Ini terjadi, ini minggu depan bisa terjadi pada Anda nih, jangankan ini, minggu depan saja bisa terjadi pada Anda tuh. Ya. Ya, ampunilah kami, Pak. Begitu sedih kami tak bisa ibadah itu, Pak ya. Aduh, gimana tuh saudara ya? 2024 panas-panas, iya panas beneran, nggak main-main, nggak main-main ya. Wah ini Bayu Jibrilnya kurang jebrol-jebrol karena sabarannya cuma dikit saudara. Oke lanjut lagi, siapa Pak Santi Amar, Pak Paul Dere, siapa lagi tadi? Ini kok yang lain tiba-tiba jadi pendiam nih, ini the student segala nih, the student. Siapa nih? Bos dari jauh. Ini tukang pijat ini tiba-tiba jadi pendiam nih, tukang pijat. Ya sudah, kalau nggak ada yang ngoceh nih Pak Teddy kasih aja ocehan terus nih, biar panas Pak Teddy. Lanjut lagi Pak Teddy. Oh iya, ya itu. Ini gejala-gejala di negara kita kan udah kebaca Pak. Saya semua mengingatkan kepada teman-teman yang ada. Saya juga akan kembali ke Indonesia. Nggak ada kekhawatiran saya kalau ya dalam penting koridor itu. Kemudian saya bicara bagaimana ini Islam sudah merasuki, memang mereka sudah rencanakan dari dulu tahun 70-an sudah. Kemudian kemarin juga ada orang berhipotesa dengan saya. Tahun 70-an saya bilang di Manado itu saya ketemu 10 wanita itu Pak. Satu yang pakai kerudung kalau mujur itu ketemu. Sekarang terbalik Pak. Tapi ini orang Manado ini selalu bilang oh enggak begitu karena mereka sudah terkooptasi dengan apanya itu. Terkooptasi dengan toleransinya itu. Pancasilanya itu. Sebenarnya Pancasila baik, toleransi baik. Tapi jangan toleransi itu ditargetkan kepada basis-basis Kristen. Itulah sasaran ampuh. Bisa digunakan. Ya, bukan memang framingnya begitu Pak, digunakan itu. Kemudian Pak, jauh-jauh lah Pak Santiamer, waktu saya bilang bicara keluarga berencana nasional, ya BKKBN itu lebih condong digunakan kepada basis Kristen itu. Lihat penduduk di Manado itu, rata-rata itu di zaman saya ada lihat kedua, satu. Mereka itu hantam aja Pak, walaupun mau 10-20 nggak ada yang larang. Nah, jujurlah kalau saya dulu bicara pemerataan ekonomi, sebenarnya kalau programnya pemerintah keluarga berencana nasional, kalau Anda membagikan distribusi keadilan, jangan Anda berikan kepada 10 orang satu rumah tangga itu 1 juta, kamu kasih ke satu rumah tangga 3 orang 1 juta. Itu sama. Janganlah. Karena mereka kasih lebih banyak. Artinya lebih banyak kepada orang yang banyak keluarga, banyak anak untuk bantuannya.
Ini yang jadi persoalan di negara kita. Oleh sebab Jawanisasi itu nggak heran bikin transmigrasi kemana-mana, Pak. Saya nggak larang transmigrasi. Saya cuma melarang jangan ditumpangi dengan aliran kepercayaan garis-garis keras daripada Islam itu sendiri. Itu yang jeleknya negara kita. Karena Islam ini, saya bilang Islam baik, tapi ini yang saya bilang institusi-institusi ini, Pak, selalu mengejarkan kejahatan bagi orang gitu. Contoh, banyak cara-cara orang Islam di Manado, umumnya dari Jawa, dia hamilkan perempuan Manado. Cuma dihamilkan, Pak. Terpaksa diislamkan gitu. Kemudian mereka pakai dana. Ini jujurlah, sama ini bahasa klasik. Ada orang-orang kaya, orang Islam, itu dibayarlah si wanita itu. Karena pakai uang, bukan pakai iman gitu. Kalau orang Manado lain, Pak. Dia mama papa cuma bilang terserahlah, you mau Islam mau masuk itu nggak apa-apa, mau masuk Buddha Hindu nggak apa-apa, atau mau ikut papa nggak apa-apa. Itu mental orang Manado itu umumnya. Tetapi Islam jangan coba-coba di dalam rumah tangga itu. Dibilang oh terserahlah, lu mau masuk Kristen, yang nggak apa-apa. Begitu kan gitu. Mereka itu mengancam, membunuh atau menganggap tidak anak. Nah ini saya bilang terjadi persoalan di itu. Ini aliran-aliran Islam yang ajarkan. Nah, oleh sebab itu selalu ada kebencian dari mereka. Kan kita orang Nasrani tidak diajarkan kebencian, selalu diajarkan kasih. Walaupun kita duduk bersama dengan orang Muslim yang kita belajar kasih, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak berpikir akan diracuni makanan kita. Iya. Ini yang saya bilang fenomena di Indonesia. Kemudian saya bilang lagi, mau bicara sejarah, saya bilang Pak, ini saya bilang jujur aja, orang-orang Jawa sebagian negara waktu tahun 50-an, 40-an itu, saya bilang orang-orang Kristen itu sedikit tapi berkualitas. Bukan berkuantitas, tidak berkualitas. Saya bilang selalu itu, waktu zaman dulu Pak, zaman kemerdekaan itu, siapa yang nggak kenal A.A. Maramis adalah seorang doktor dari Belanda? Siapa tidak kenal Samratulangi doktor dari sini? Siapa tidak kenal dengan semua orang kenal Pak angkatan? Jangan lupa Pak, siapa tidak kenal dengan Joseph Paulusang Pak, dokter dari Belanda. Iya dong, dokter dari Haifa Pak, sama Belanda. Iya, semua itu Pak. Tokoh-tokoh itu kita ingat dong, luar biasa sejarahnya Pak. Siapa yang tidak kenal dengan Alex Kawilaran itu? Semua tahu itu. Itu jadul, siapa tidak kenal dengan jadul. Siapa tidak kenal dengan Dan Mogot? Perang Lengkong. Siapa nggak kenal? Iya, tinggal sejarah. Tetapi sejarah itu saya bilang sejarah bagus, menularkan ke generasi muda. Benar generasi itu. Muda. Saya bilang ini orang-orang di sana, apalagi orang-orang yang saya bilang orang-orang yang di Sumatera Utara, mereka lebih banyak pahlawan. Waktu Permesa lain sebagainya, sebenarnya semangat dari itu kita berbicara sekarang demi kesatuan dan persatuan bangsa. Bro, ya, yang untuk geografi bro, saya potong. Geografi, setiap daerah Kristen tuh, tahu nggak? Kecuali Kupang ya, tapi Kupang pun penghasil cendana yang luar biasa loh, Timor. Maksudnya setiap daerah Kristen itu diberkati, bro. Diberkati tanamannya, masyarakatnya, karena berpikir positif, mengasihi. Sehingga banyak dari mereka itu yang memang daerah miskin, dari mereka datang ke kantong-kantong daerah Kristen ini untuk mencari nafkah. Tetapi mereka akhirnya dimanfaatkanlah oleh grup-grup radikal ini. Sebenarnya mereka tuh baik-baik. Cuma itulah, cuman masalahnya sekarang Pemda bisa nggak mengawasi orang-orang pendatang ini? Kayak kita masuk ke Eropa, lihat paspor, ID, lu bawa duit berapa? Kan mestinya kan begitu. Pendatang datang jangan main nyelonong aja, orang yang nggak tahu siapa, teroris. Saya pikir kayak Bali ntar lagi populasinya bisa orang Hindu separuh itu Bali. Hampir semua mereka. Iya. Nah itu saya bilang. Karena apa ini? MUI ini itu kalau dalam kutip ranahnya dia cuma berbicara politik, agama politik, fatwa agama politik. Dia tidak ada pengembangan sumber daya manusia, sumber daya alam. Itu jeleknya dia. Dia lihat satu dia cemburu, dia lihat satu dia ambil muka.
Itu fenomenanya dia begitu, Pak. Ini yang majelis ulama itu mereka dihadirkan di media-media. Selalu bahasa-bahasa memusuhi kelompok lain dan mereka juga, Pak, di dalam pengadilan yang kita lihat itu unsur-unsur kebencian mereka tanamkan itu. Tetapi Pak, mereka smart itu, very smart. Mereka menggunakan yang menjadi dari Majelis Ulama Indonesia kan banyak keanggotaannya, banyak organisasi yang ikut di bawahnya. Mereka gunakan itu. Mereka gunakan itu yang organisasi kecil ini. Ya. Nanti itu organisasi yang bilang kecil-kecil ini yang dananya dari mereka, Pak. Iya. Untuk memobilisasi sesuatu. Jujur lah, TNI Polri negara tahu itu. Yang negara ini dimiskinkan ke negara. Masalah saya bilang kualitas kerja, intensitas kerja karena Islamnya ini gitu. Intensitas kerja negara kita tidak akan maju, Pak. Baru saya boleh bilang begini, Pak, kemarin lagi diresmikan Saya bilang sama teman saya kemarin, dia bicara dari Bekasi. Dia bilang, bagaimana Pak produktivitas kerja Bapak mau mengembang? Belum tidur sudah diacan ribut. Negara kita tidak akan maju. Sebenarnya Anda istirahat dengan baik untuk melakukan produktivitas kerja, intensitas kerja. Tetapi Anda waktu istirahat sudah ribut kiri kanan. Belum lagi kelompok-kelompok ini menggunakan agama itu sebagai alat di dalam produktivitas kerja di dalam satu company. Mereka cuma berdoa, apalah setiap hari, mandilah, cuci kaki lah. Ini negara kita nggak akan maju sampai kiamat. Kemudian Pak, anggaran-anggaran negara ya. Ini anggaran-anggaran negara RAPBN lebih dikebiri kalau kita jujur aja. Dari 100% anggaran negara itu Pak, hampir 25% terserap di organisasi agama Islam itu. Percaya nggak Pak? Coba Bapak masuk ke satu departemen. Umpamanya di lembaga itu ada departemen A. Saya bilang departemen pertanian lah saya bilang. Dari departemen itu Pak, sudah ada anggaran lagi di dalam proses keagamaan di dalam departemen. Belum lagi departemen agama, belum lagi departemen sosial. Belum lagi masuk ke provinsi, kabupaten. Itu semua ada anggaran. Ada yang digunakan pakai masjid, digunakan pakai musola. Semua mereka pakai dengan cara-cara begitu. Belum lagi Pak, anggaran-anggaran. Ini anggaran-anggaran yang digunakan untuk kenaikan haji. Cuma diambil dari uang negara. Ini saya bilang negara kita tidak akan maju. Kalau dengan cara begini terus. Negara sampai kiamat tidak akan maju. Ya. Tadi. Itu semua kita udah tahu. Pertanyaannya sekarang what's next? Ini tahun depan ini udah berapa bulan lagi udah tahun depan. Ya persiapan Pak Andi. Persiapan. Ya what's next? Apa yang bisa? Pak Andi siap-siap rumahnya dilapangkan buat tamu-tamunya saudara-saudaranya Pak Andi datang. Saya juga sama. Kita siapin rumah kita masing-masing. Karena memang kalau saya melihat memang gereja nggak bertobat. Tapi pokoknya percayalah kalau Anda berdiakonia, jalanmu akan dilapangkan. Baca kok Terica. Ya, oke siapin paspor aja, siapin paspor, semua siapin. Bapak, gereja Mawar Saron punya siapa itu namanya itu Mantova, itu peresmiannya aja Menteri Agama. Itu nanti yang disebutnya pertama kali itu nanti. Itu ENG ada? Ada. Itu mau misal. Oh, saya tinggal yuk. Ngeri ya? Iya. Ngeri, tapi itu memang ya gimana ya terjadi sudah mau diapain juga karena sudah menjadi suratan bukan suratan tatir tapi menjadi uratan. Ya gimana? Soalnya nggak bertobat kita nggak bisa ngomong kayak misalnya nih hari ini nih ya di Sumatera Utara itu ada orang lagi ibadah ya. Tante-tante itu diseret ya, diberhentiin ya ibadahnya ya. Makin berani kan? Hari ini kan ada kemarin ya, apa 2 hari yang lalu itu ya. Ada lagi ibadah. Ya, sebentar. Ya, sebentar saya carikan ini ya. Ada yang lagi ibadah dihentikan. Sembahyang ya, lagi sembahyang ya. Ibadah sembahyang dihentikan di Sumatera. Sumatera lagi loh.
Bentar ya. Suntikan paksa. Ini yang di Riau kemarin ya. Yang di Riau pernah. Terus yang di ini ya. Sebentar ya. Mana nih? Ya, saya share screen ya. Saya salah nih, sebentar. Lansia, tolong Pak Santi Amar, judulnya ini Pak Santi Amar. Lansia di Sumut bersimpuh, mohon agar sembahyangnya tak dibubarkan. Lansia di Sumut bersimpuh, coba ya. Agar ibadah tidak dibubarkan. Di Tribun itu Pak. Nah ini dapat nih saya nih. Ini saya share aja nih di sini nih. Wah ngeri ya saudara ya. Makin berani mereka saudara ya. Ampun. Ya, lansia di Sumut bersimpuh mohon agar sembahyangnya tak dibubarkan. Ya Tuhan, terima kasih sekali ya. Harus bertahan beribadah ya. Ampunilah kami, Pak, tolong. Ya, lansia ini bersimpuh di hadapan warga agar kegiatan ibadah minggunya tak dibubarkan. Ya. Seorang wanita berusia lanjut bersimpuh di hadapan warga memohon ibadah minggunya tak dibubarkan. Wanita tersebut tak kuasa menahan tangisnya di hadapan warga yang mengancam akan membubarkan kegiatan ibadahnya. Coba. Video mengiris saat itu tersebut dibagikan oleh penggiat media sosial Permati. Ya. Tuh lihat saudara ya, lansia ini bersimpuh ya, sampai mohon-mohon begitu saudara ya, sampai aduh, coba aja mau ibadah aja sampai begitu ya. Mendadak lagi mereka menggelar ibadah minggu 13 Agustus, mereka didatangi warga diancam dibubarkan, warga menilai ibadah minggu tersebut digelar tanpa izin, mau ibadah kudu pakai izin saudara. Ini belum jadi khilafah saudara ya. Dan ini terjadi ya hampir tiap hari saudara, sekarang hampir tiap minggu terjadi begini saudara ya. Makin berani itu kalau orang bawa kontol itu ya, itu sekarang kontolnya gondol kontolnya begitu, si MUI itu udah makin berani saudara. Ya kan, kalau dulu kan takut-takut malu-malu, sekarang mah terang-terangan saudara ya. Saudara kalau begini gimana saya? Ini terjadi, ini minggu depan bisa terjadi pada Anda nih, jangankan ini minggu depan saja bisa terjadi pada Anda tuh. Ya. Ya, ampunilah kami, Pak. Begitu sedih kami tak bisa ibadah coba ya. Aduh, gimana tuh saudara ya? Ya. Dia tak kuasa menahan tangis melihat sang ibu. Nggak ngerti dah saudara ya. Sekarang gerejanya juga tenang-tenang aja sih ya. Susah mau gimana lagi saudara ya. Mau gimana lagi saudara ya? Wah nggak ikut-ikut dah. Aduh, mau gimana lagi tuh? Mau diapain? Kita mau pesan, misalnya Pak Santi Amar datang ke sana nih. Nah, sinodenya pun nggak berani. Sinodenya pun nggak berani. Ya kan? Nah nih Pak Santi Amar nih, untuk sign out Pak Santi Amar ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,